Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, semoga tetap lancar jaya. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Desi di Boyolali. Mbak Desi menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya sudah lama terjadi sekitar tahun 90-an. Mungkin kisaran menurut Mbak Desi ya, kisaran tahun 96 atau 97. Jadi di malam itu adalah satu malam yang memang nggak bisa dilupakan oleh Mbak Desi karena hal ini berhubungan dengan keluarganya, berhubungan dengan bapak sama ibunya. Di malam tersebut, entah jam berapa, bapak sama ibu itu ribut besar, dan Mbak Desi itu masih anak satu-satunya, anak pertama gitu ya. Meskipun sebelumnya itu bapak sama ibu terlihat sering mereka tuh bertengkar, bapak itu sering marah-marah gitu ya, ibu itu sering dibikin menangis, dan sampai puncaknya pada malam tersebut Mbak Desi sendiri udah tertidur waktu itu, tiba-tiba terbangun gara-gara yaitu mendengar teriakan dari bapak sama ibu yang lagi bertengkar. Mbak Desi pun cuman bisa ngintip dari kamar di sana. Awalnya dia cuman ya ketakutan bapak sama ibu berantem lagi gitu ya. Sampai akhirnya memberanikan diri, cuma bisa mengintip, dan di sana memang ada satu adegan yang tidak menyenangkan, di mana waktu itu bapaknya posisinya saat dilihat oleh Mbak Desi itu lagi menarik rambut ibunya atau lagi ngejambak gitu ya. Itu bener-bener sampai sekarang, kata Mbak Desi itu keinget terus dan ikut merasakan sakitnya gitu ya. Sakit yang dialami oleh ibu. Dan Mbak Desi dalam hal ini di usia sekecil itu, masih SD, dia itu udah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena keributan itu bukan tanpa alasan. Jadi bapaknya Mbak Desi itu baru belakangan, belum lama lah, mungkin setahun 2 tahun ke belakang, itu makin sering jarang pulang. Dan kalaupun pulang, dalam kondisi seperti itu, kondisi mabuk. Mbak Desi sendiri jarang menyaksikan secara langsung karena udah tertidur ya. Tapi ibunya itu sering cerita, bapak semalam itu pulang mabok lagi, dan kalau misal kamu ngelihat bapak lagi mabok, kamu jangan deket-deket sama dia ya, nanti kamu dimarahin, kata ibu. Iya bu. Nah, cerita itu dengar dari bapaknya, dan malam itu ya melihat langsung lah peringai dari bapaknya semacam itu. Meskipun sebelumnya udah ada keributan-keributan yang hampir setiap hari, kalau misal bapak pulang sore gitu nanti keluar lagi gitu kan. Nah, ini saat pulang itu udah ada keributan, ibunya ngomel-ngomel, bapaknya pun kayak nggak terima gitu, nunjuk-nunjuk ibunya. Mbak Desi cuman bisa masuk ke dalam kamar. Ya disuruh ibunya Desi masuk kamar dulu, sana masuk kamar. Akhirnya Mbak Desi pun nurut. Nah, malam itu menyaksikan hal seperti yang tadi disebutkan. Mbak Desi kan ya ketakutan ya, anak kecil, dia pun balik lagi ke kasur sana, tarik selimut, ngumpet gitu ya. Aku bener-bener takut sampai akhirnya ibu pun masuk. Dan ya waktu itu dia nggak tahu itu jam berapa, yang jelas Mbak Desi itu udah mengalami fase tidur. Ibunya masuk ke dalam kamar dan langsung meluk Mbak Desi, digendong ya. Itu diangkat, digendong. Mbak Desi kan bu berbisik di ini, karena udah bangun, berbisik di telinga ibunya, bu, kita mau kemana? Aku mau dibawa kemana? Kamu ikut ibu ya nak? Kamu ikut ibu ya nak ya? Iya bu. Terus Mbak Desi pura-pura tidur lagi di situ ya, melewati ruangan di mana bapaknya berada. Bapaknya di sana itu masih ngomel-ngomel gak jelas, tapi Mbak Desi sendiri itu pura-pura tidur di sana di pelukan ibunya. Keluarlah ibu tadi sambil nangis sepanjang perjalanan. Pas di awal-awal itu keluar dari rumah, kondisi udah gelap, Mbak Desi masih merem begini, ini aku dibawa kemana ya? Sampai akhirnya ya ibunya itu nangis sambil jalan, udah gak kedengeran suara bapaknya lagi. Mbak Desi pun buka mata. Saat buka mata, ternyata Mbak Desi lagi dibawa ibunya menjauh dari rumah.
Kelihatan rumah itu makin jauh, dan ibunya itu masih nangis. Bu, ibu sakit bu, ditanya begitu kan. Ibunya cuman bisa nangis gitu ya. Desi, kamu ikut ibu ya katanya. Iya bu, kita mau kemana bu? Kita ke rumah nenek, kata si ibu. Dan rumah neneknya Mbak Desi itu lumayan cukup jauh, berapa ratus meter lah, mungkin hampir 1 kilo. Dan ini kayak antara kampung dan kampung yang satunya, kampung sebelahnya. Ya, perjalanan malam itu Mbak Desi sendiri awalnya nggak kepikiran. Dia lumayan cukup nyaman digendong sama ibunya di tengah ketakutan tersebut. Cuman suara ibunya yang terus terisak gitu ya, sampai ya kedengeran suara ngos-ngosan ibunya, mungkin udah mulai kecapean atau gimana. Dan ibunya Mbak Desi itu masih adalah seorang perempuan desa biasa yang keseharian itu masih pakai kebaya gitu ya. Meskipun usianya relatif cukup muda, tapi ya pakai kebaya, bawahnya itu pakai kain jarit kayak gitu. Itu masih seperti itu. Dengan kondisi seperti itu tadi, yang namanya jalan itu pun juga agak sedikit susah ya. Kedengeran langkah kaki ibunya vuk, 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 dari suara kain yang dipakainya tersebut. Makin hening, suara isak ibunya pun mulai berkurang, dan akhirnya ibunya pun berhenti di sana. Mbak Desi nanya, Bu, kenapa berhenti Bu? Ibunya ketawa di situ, dan Mbak Desi lumayan cukup lega gitu ya. Kenapa berhenti Bu? Ini kamu berat, katanya, kata si ibu. Kamu berat Desi. Ya sudah Bu, aku turun aja. Akhirnya diturunkan sama ibunya. Ibunya pun berhenti sejenak, ngos-ngosan kayak gitu ya. Mata itu masih kelihatan orang bekas nangis sembab gitu ya. Dan Bu, ayo Bu, kita jalan lagi, kata Mbak Desi. Itu gelap, gak bawa senter, gak bawa apa. Cuman untungnya mata itu udah menyesuaikan. Mata orang dulu lah, jarang. Kalau malam itu kan cahaya minim gitu ya. Jadi meskipun itu kondisinya gelap, memang ada beberapa lampu dari beberapa rumah di sana. Itu lumayan cukup menerangi. Teruslah dilanjut perjalanan tadi sampai di ujung desa. Nah, begitu memasuki ujung desa, ibunya Mbak Desi itu sempat berhenti. Termasuk Mbak Desi juga berhenti di sana. Itu nanya, ngomong sama ibunya, Bu, di depan gelap banget ya Bu ya? Iya, di depan gelap banget. Tapi kamu berani kan Des? Gitu kan, ditanya sama ibu. Aku selama ada ibu, aku berani, kata Mbak Desi. Padahal ngomong kayak gitu tuh nggak ngerti gitu ya. Cuman seingatnya Mbak Desi itu ngomong jawabnya kayak gitu. Aku selama ada ibu, aku berani. Ya sudah, ayo kita jalan lagi ke sana ke depan. Kamu hati-hati ya jalannya ya. Iya Bu. Akhirnya jalanlah. Melangkah berdua pelan-pelan gitu jalannya. Karena ya jalan dulu itu belum kena aspal. Masih batu-batu besar. Kanan kirinya itu ya kebun-kebun semacam itu yang lebat. Kalau siang hari aja lewat situ rasanya tuh adem, dan kanan kirinya itu benar-benar kebun gitu. Sampai nanti perbatasan di kampung sebelah. Nah, saat berada mereka melangkah terus ya. Yang namanya rasa takut banget gitu. Setelah memasuki itu, entah kenapa Mbak Desi itu kayak seolah-olah mendengar ada suara-suara yang manggil. Desi gitu, ada yang manggil dari sebelah kiri. Mbak Desi pun nengok ke sana, yang ada cuman gelap doang. Lanjut langkah, ada yang manggil lagi. Kesekian kalinya Mbak Desi nengok, di sana itu ada sesuatu yang berwarna lebih terang dari lainnya. Ada kayak semacam warna putih di antara kegelapnya malam gitu. Berdiri di kebunan tersebut. Mbak Desi pun diem aja begitu, sampai ibunya itu ngomong, kalau misal ada yang manggil, udah kamu diem aja ya nak ya. Iya bu, padahal hal itu udah terjadi gitu. Ibunya baru ngomong, jangan dilihat, ndak usah nengok, kata si ibu. Akhirnya terus melangkah ke depan sana, sampai akhirnya mereka tuh berada di satu titik di mana ibunya berhenti, Mbak Desi pun berhenti.
dia melihat kayak ada satu sosok lagi nyebrang di tengah jalan. Sosok tersebut itu sepertinya seorang perempuan dengan baju putih panjang, rambutnya itu panjang. Dia itu berjalan dengan anggunnya, nyebrang jalanan tersebut. Bu, itu siapa, Bu? Ibunya nggak menjawab gitu ya, cuman diem aja. Dan yang dilihat sama Mbak Desi, sosok tersebut itu lembut banget. Dalam artian begini, gerakannya itu lambat. Mungkin kalau istilah sekarang di dunia perfilman itu kayak slow motion gitu. Gerakannya lambat, tapi langkahnya itu cepat. Set, 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 set. Tahu-tahu sosok yang diduga perempuan tadi itu hilang. Nah, begitu hilang, lanjut lagi nih sih. Ayo kita lanjut lagi, Des. Bu, itu apa? Ya, ibu juga ndak tahu. Mungkin itu orang nyebrang kali. Kata si ibu jawabannya. Ya, menenangkan Mbak Desi, nggak mungkin ngomong itu kuntilanak atau apa gitu ya. Nanti yang ada anak kecil kan ketakutan. Terus melangkah ke depan sana sampai akhirnya di tempat di mana sosok perempuan nyebrang tadi, ibunya Mbak Desi itu berhenti. Dan Mbak Desi juga berhenti. Karena ada yang memanggil nama ibunya. Tri, Lastri. Ibunya Mbak Desi berhenti, nengok ke sebelah kanan. Di suara tadi dari sebelah kanan ibunya. Mbak Desi itu sebelah kiri jalannya. Mbak Desi ikut melihat ke sana, nengok, dan berdiri seorang perempuan di situ. Perempuan dengan rambut digerai, pakaiannya bajunya itu mirip sama kayak ibunya. Baju perempuan desa yang masih pakai kebaya kayak gitu ya. Dan kebayanya itu bukan kebaya yang mewah atau apa, jadi biasa aja lah seperti itu. Itu siapa ya? Pikirnya Mbak Desi itu teman ibunya. Ibunya pun berhenti tapi nggak mendekat, dan si perempuan itu malah yang mendekat ke arah mereka. Berjalan begini dengan jarak mungkin kurang lebih sekitar 1 meter di depan mereka. Ngomonglah si perempuan tadi. Tri, nggak baik malam-malam seperti ini jalan. Singgahlah di rumah saya, kata si perempuan tadi. Nah, ibunya Mbak Desi pun nanya, Bu Lastri, mohon maaf, panjenenganipun sinten gitu. Anda itu siapa? Ditanya. Saya yang nunggu daerah sini, katanya begitu. Yang nunggu daerah sini, Mbak Desi sendiri nggak ngerti maksudnya itu apa. Ya mikirnya, oh orang sini, warga sini, dan ayo istirahat sebentar di sini. Rumah saya bukan tempat yang bahaya, kasihan anakmu malam-malam diajak jalan seperti ini. Dan akhirnya ibunya Mbak Desi pun nanya, kalau misal kami nginep di sana, apakah kami bisa pulang? Ditanya, tentu saja, kamu bisa pulang kapanpun. Mungkin pertimbangan kali ya, ibunya Mbak Desi malam-malam begini, takutnya di depan itu ada bahaya atau apa. Ya atas pertimbangan itu akhirnya Bu Lastri pun menerima tawaran tersebut. Baik, kalaupun ada apa-apa, tolong jangan ganggu anak saya, jangan ganggu Desi, katanya begitu. Mbak Desi pun ya bingung dengan obrolan tersebut, sampai akhirnya ibunya pun ngomong, ayo Desi, kita ke rumah ibu itu. Si ibu tadi pun jalan senyum, meskipun gelap, tapi rasa-rasanya itu kelihatan gitu ya. Di memorinya Mbak Desi melihat rupa dari perempuan tersebut. Ya perempuan biasa. Mbak Desi belum tahu itu cantik atau enggak, tapi termasuk ya yang biasa begitu. Akhirnya ke sana, masuk ke samping. Nah, begitu masuk ke samping, jalan sebentar, ini kayak ada jalan setapak gitu ya, kecil kurang dari 1 meter. Nah, di depan sana itu ada sebuah gubuk. Ada gubuk kecil, mereka berdua pun, ibu sama Mbak Desi, ngikutin perempuan tadi dan dibawa masuk ke gubuk tersebut. Sebelum masuk, si perempuan itu sempat begini, blek-blek. Pintu yang dari kayu, yang bentuknya itu juga nggak simetris gitu ya, itu diblek-blek-blek begini, dan yang nggak terbuka atau apa, dibuka sama perempuan tadi. Masuklah mereka berdua ke sana. Begitu masuk, di dalam itu terang, ternyata ada satu lampu yang nggak tahu Mbak Desi itu lampu jenis apa, mirip kayak petromak, nyalanya itu seterang itu, cuman bentuknya itu kecil, tergantung di tengah-tengah rumah tersebut. Gubuknya juga kecil, dari luar begitu masuk ke dalam,
itu lumayan cukup luas. Nah, di sana Mbak Desi itu melihat ada beberapa anak kecil, perempuan juga, ada 4, seumuran sama Mbak Desi, dan mereka itu lagi pada tidur semuanya. Tidur di kayak dipanan kayu, berjejer-jejer gitu ya, itu ada 4. Nah, di situ si ibunya pun masuk ke sana, ngomong lagi, "Mbak, ini ndak apa-apa Mbak," kata, ditanya begitu. "Ndak apa-apa, untuk sesaat istirahatlah di sini sampai matahari muncul," kata si ibu tadi. "Baik," gitu ya. "Pokoknya itu tadi, apapun yang terjadi jangan ganggu anak saya ya Mbak ya." "Iya, ndak akan," kata si perempuan itu. "Silakan, dipersilakan duduk dulu." Dan si perempuan itu ke belakang sana, kemudian balik lagi, bawa minuman, bawa makanan. Makanan pun ya makanan-makanan desa gitu ya. Makanan olahan, mungkin yang disebut gemblong atau apa itu disediakan di sana. Silahkan dimakan kalau kalian lapar. Awalnya ibunya Mbak Desi itu ragu. Mbak Desi mau langsung comot begini, terus tangannya, "Nanti dulu Desi," gitu kan. Si perempuan itu pun menegaskan, "Ndak apa-apa," katanya. "Ini bukan makanan jahat," kata si itu. "Bukan makanan jahat. Ndak apa-apa. Ayo Desi dimakan," gitu. Si perempuan tadi pun duduk di depan sana dan ngobrol sama ibunya Mbak Desi. "Apa yang terjadi?" kata si perempuan itu. "Itu Mbak, aku lagi ya ribut sama suamiku." Ibunya tuh cerita semuanya. "Aku lagi ribut sama bapaknya Desi." Jadi bapaknya Desi itu selalu seperti itu, pulang dalam kondisi mabok, dalam kondisi marah-marah. Dia itu juga berjudi dan sebagainya kayak gitu. Dan ya, siapa sih Mbak yang tahan gitu ya? Saya sebagai istri juga ikut bantu nyari uang, dan belakangan itu memang saya yang bekerja. Suami saya pulang dengan kondisi seperti itu, saya nggak tahan Mbak, katanya. "Ya sudah, apa yang kamu ambil ini adalah langkah yang benar. Dan kamu tinggal melanjutkan saja. Berarti ini kamu mau pergi kemana?" ditanya begitu kan. "Saya mau pergi ke rumah orang tua. Ya setidaknya saya bisa nitipin Desi di sana untuk sementara waktu. Dan saya ingin memulai semuanya dari awal." Si perempuan itu pun senyum gitu kan. "Desi, kalau kamu ngantuk, kamu tidur dulu sana nak, ndak apa-apa." Sambil si perempuan tadi kayak begini, nggak nunjuk, tapi mukanya itu menunjukkan ke arah di mana anak-anak kecil itu pada tidur. Mbak Desi kan nanya, "Bu, itu anaknya siapa?" gitu ditanya. "Oh, itu anak saya," kata si ibu tadi. "Oh, sana kamu tidur di sana." Awalnya Mbak Desi kan ngelihat itu rapet ya. Jadi satu tempat tidur itu dipakai berempat, itu udah rapet. Tiba-tiba kayak memanjang katanya. "Loh, kok ada spot yang kosong di sana?" Akhirnya, "Bu, aku boleh tidur?" nanya sama ibunya Mbak Desi. "Boleh nak, sana kamu tidur." Akhirnya tidurlah si Mbak Desi di sana. Gak bisa tidur, yang ada itu cuman mendengarkan. Ibunya Mbak Desi di obrolan tersebut itu nanya, "Mbak ini sebenarnya siapa?" gitu kan. "Kenapa kok baik mau menolong kami di tengah jalan yang kemalaman seperti ini? Mbak ini siapa?" Nah, si Mbak itu bilang, "Aku ini ada hubungannya dengan nenekmu," katanya begitu. Ya, dengan nenekmu." "Hah, dengan nenekku?" "Iya, nanti kamu akan tahu begitu besok kamu sampai di sana," katanya begitu. "Kamu cerita aja," katanya. "Nggak apa-apa, apa yang kamu alami malam ini kamu ceritakan ke orang tuamu," katanya begitu. "Oh begitu." Nggak ada jawaban malam itu, jadi kayak disuruh nanya lagi, dan "Sudah, kamu yang sabar ya." Nah, setelah itu Mbak Desi sendiri itu udah ngantuk. Akhirnya dia pun nggak ngikutin obrolan mereka. Tahu-tahu pagi hari pun tiba, dan Mbak Desi itu dibangunin sama ibunya. "Desi bangun, Desi bangun." Begitu bangun, Mbak Desi ya dibilang kaget ya kaget. "Loh, ini aku di mana? Kan anak kecil deh. Semalam dikiranya tuh masih tidur di rumah, tapi begitu bangun kok bentukannya beda semuanya." "Desi bangun," katanya. Iya bu." "Kan Mbak Desi nengok, 'Loh, anak-anaknya si ibu itu mana?'
Ya, mereka nggak muncul sekarang. Munculnya nanti malam, kata si ibu. Munculnya nanti malam, Bu. Ya, udah yuk kita keluar dari sini, kita keluar. Akhirnya mereka berdua pun keluar. Ini paginya itu udah masih pagi, benar-benar pagi buta. Mungkin sekitar jam 5:30 gitu ya. Langit itu masih biru-biru tua kayak gitu. Matahari hampir terbit semacam itu. Mbak Desi pun keluar sama ibunya, meninggalkan gubuk tersebut. Gubuk yang kosong, dengan kondisi yang sama, persis kayak tadi malam gitu ya. Loh, itu gubuknya punya siapa? Ditanyakan, ibu itu yang semalam kemana? Ibunya Mbak Desi nggak menjawab. Yuk, udah yuk jalan yuk. Sebentar lagi kita sampai di rumahnya nenek. Akhirnya dilewatin hutan tersebut, ya kebun tapi mirip hutan gitu. Sampailah di kampung sebelah. Dan singkat cerita, sampai juga di rumah orang tuanya, rumah neneknya si Mbak Desi tersebut. Begitu sampai di sana di depan, ternyata udah disambut sama kakek neneknya Mbak Desi dengan senyuman gitu. Neneknya tuh langsung begini sambil senyum. Mbak Desi kan langsung mbah lari, dipeluk sama si neneknya. Udah, kamu habis melewati malam yang panjang ya, Nduk, gitu kan. Kamu habis melewati malam yang panjang. Iya mbah gitu kan, aku tadi semalam tidur. Iya ceritanya nanti, kata si mbah. Iya masuk dulu. Akhirnya mereka dibawa masuk. Si ibunya Mbak Desi pun minta izin mau mandi di belakang sana. Sekalian Mbak Desi juga, Desi kamu mandi ya, bisa mandi sendiri kan? Bisa mbah. Akhirnya mandi gebiar sampai selesai. Hari itu udah terang. Saat hari terang, ibunya Mbak Desi minta izin untuk istirahat. Desi, kamu sama nenek dulu ya. Ibu mau istirahat, ibu belum tidur dari semalam. Loh, ibu ndak tidur, Bu. Ibu ndak tidur, kata. Dan akhirnya apa? Ibunya Mbak Desi pun tertidur. Nah, Desi di sana sama nenek cerita-cerita. Mbah, aku semalam tidur di rumah orang, Mbah. Oh iya, si Mbah sudah tahu, katanya. Oh, si Mbah tahu, Mbah. Iya, si Mbah sudah tahu. Kan tadi malam orangnya kesini, ngasih tahu kalau itu cucumu lagi tidur di rumah saya, katanya begitu, kata si neneknya. Oh, tadi malam kesini Mbah ngasih tahu. Iya, tadi malam kesini. Oh ya wis lah. Mbak Desi pun nggak berpikir yang aneh-aneh, yang panjang-panjang kayak gitu, enggak. Dan singkat cerita, agak siangan ibunya Mbak Desi pun udah bangun. Di sana ceritalah, Mak, aku mau tinggal di sini dulu untuk sementara. Iya, ndak apa-apa, kata si neneknya. Udah, ndak apa-apa. Ya, saatnya kamu membuka lembaran baru, kata si ibunya. Kalau memang nggak bisa diteruskan seperti itu, ya sudah. Dan singkat cerita lagi, malam harinya, sekitar jam 7 atau setengah 8, belum terlalu malam lah. Ini kisaran ya, kisaran dari waktunya Mbak Desi memperkirakan. Tiba-tiba ada suara teriakan, suara seorang laki-laki, dan Mbak Desi itu kenal dengan suara tersebut. Itu adalah suara bapaknya. Tri, Lastri, gitu kan. Keluar, Tri, gitu. Keluar, Tri. Ngapain kamu di sini, Tri? Ayo pulang, gitu. Suara itu ya suara dari seorang bapak yang lagi mabok. Mbak Lastri pun, ibunya Mbak Desi, tidak keluar, dan kakek neneknya pun nggak keluar. Tapi malah di sana bapaknya Mbak Desi itu ngomong, kamu siapa? Gitu kan, ditanya, kamu siapa? Nggak usah ngalang-ngalangin. Mbak Desi, ibunya, kakek neneknya, semuanya sepakat ngintip di pintu. Di depan halaman itu masih gelap, pencahayaan itu masih sangat terbatas gitu ya. Dan di situ Mbak Desi melihat, tidak tahu yang dilihat ibunya, kakek neneknya. Ini versi yang dilihat oleh Mbak Desi sendiri. Dia melihat bapaknya itu lagi berhadapan dengan seorang perempuan, dan perempuan itu adalah yang dilihat oleh Mbak Desi semalam, yang menawarkan tidur di rumahnya. Dan di situ si bapaknya itu marah-marah gitu kan. Kamu ngapain di sini? Kamu siapa? Mana istri saya? Mana Lastri gitu. Istrimu udah ndak ada, istrimu udah pergi, dan dia nggak pengen ketemu lagi sama kamu, kata si dengan tenangnya. Seingat Mbak Desi, perempuan tadi tetap ngadepin bapak dengan tenangnya, dan akhirnya bapak pun kayak udah nyuekin, kamu ikut campur apa sih? Dia itu mau masuk ke rumah kakek neneknya Mbak Desi tersebut, dan
bapaknya tuh kayak tiba-tiba nggak bisa berjalan gitu, kayak badannya tuh berhenti begini, terus apa? Ditarik ke belakang, kayak dilempar, dan itu nabrak pagar, brak, sampai kesakitan gitu ya bapaknya. Aduh, dan mungkin karena ada berisik-berisik ribut, tetangga itu kan warga akhirnya pada keluar. Ini ada apa? Ini ada apa? Ini ada apa? Mas, jangan bikin ribut di kampung ini, Mas, gitu kan. Mas, jangan bikin ribut di kampung ini, gitu. Sampai keluarga, si warga tadi, akhirnya ya beberapa itu ngalang-ngalangin si bapaknya Mbak Desi. Beberapa mendekat ke arah rumah di sana. Yang ngetok biasa baik-baik, dan disitulah kakeknya Mbak Desi keluar. Itu menantu saya, dia itu memang lagi sakit seperti itu. Sakit tanda kutip ya. Ya, berbuat nggak baik ke istrinya, dia kondisinya seperti itu, mabuk-mabukan terus, dan kesini mau ngajak istrinya pulang, tapi anak saya nggak mau, katanya begitu. Takut dipukulin gitu. Oh, jadi begitu. Akhirnya si warga pun, kamu pulang dah. Mbak Desi itu dari tadi nyariin perempuan itu di mana, masih ada berdiri di sana di pojokan melihat kejadian tersebut, tapi seolah-olah warga yang ada di sana itu nggak ada yang melihat ke arah perempuan tadi. Bapaknya Mbak Desi pun diusir dari tempat tersebut. Pulang kamu sama warga, takut mungkin ya. Akhirnya udah disuruh pulang ke sana. Mbak Desi pun ya sama ibunya di situ pun ya ketakutan, Bu. Kok seperti itu, Bu? Bapak kok marah-marah lagi, Bu? Nggak tahu, nah, Bapak, Ibu juga nggak tahu. Dan akhirnya Mbak Desi sama neneknya, Desi sini, disuruh mundur gitu ya. Nah, begitu disuruh mundur, si kakeknya Mbak Desi manggil ibunya, Lastri sini. Nje, Pak. Ibunya Mbak Desi pun keluar rumah di sana, nggak tahu apa yang dilakukan. Mbak Desi benar-benar nggak ngerti. Mungkin lagi ngobrol atau apa gitu, karena kedengeran suara di sana, dan ibunya pun akhirnya masuk. Udah masuk ke situ, ibu tuh cuman diem aja begitu ya, kayak ada sesuatu yang dipikirkan. Desi, kalau misalkan kita pulang lagi ke rumah sana bagaimana? Bu, aku ndak mau, Bu, orang Bapak sukanya marah-marah seperti itu. Iya, nanti kalau Bapak sudah nggak marah-marah, kamu mau ndak? Iya, kalau Bapak ndak marah-marah, aku mau, Bu, aku mau, katanya. Akhirnya ya sudah, yuk malam ini kita tidur yuk. Akhirnya tidurlah. Diajak, ya ini singkat cerita aja ya, udah malam diajak tidur. Nah, begitu tidur, tengah malam Mbak Desi itu bangun gara-gara mendengar ada derit kursi yang digeser, srek gitu ya. Kursi kayu yang ditarik ke belakang, itu ada suaranya. Mbak Desi bangun, loh siapa ya? Nengok ke pinggir, ibunya lagi tidur. Akhirnya apa? Mbak Desi pun turun ke sana, itu siapa yang masih melek di tengah. Ternyata di ruangan tengah sana, di tempat meja makan, udah duduk seorang perempuan, dan perempuan itu adalah perempuan yang nawarin Mbak Desi sama ibunya tidur di gubuk. Perempuan yang sama yang menghadang bapaknya gitu ya. Loh, kok ibu-ibu itu lagi di sini, itu lagi apa? Ibu itu cuma diem aja, cuma duduk bener-bener memaku di sana, gak bergerak sedikit pun, sampai akhirnya matanya itu ngelirik ke arah Mbak Desi yang lagi ngintip. Begitu matanya melirik kan Mbak Desi kan takut gitu. Aku ketahuan ngintip, terus mundur, balik lagi ke kasur sana. Ya setelah beberapa saat baru Mbak Desi itu bisa tidur. Keesokan paginya ada sesuatu yang enggak terduga terjadi. Pagi-pagi buta sekitar jam 6, ada seseorang ngabarin datang ke rumah kakek neneknya Mbak Desi. Ngetok-ngetok gitu kan, kula nuwun, assalamualaikum gitu. Akhirnya dibuka, Mbak Desi pun bangun ikut mendengarkan di sana, dan ternyata itu adalah orang yang memberikan kabar kalau bapaknya Mbak Desi sakit gitu kan. Ini Mbah gitu kan, manggil kakek neneknya Mbak Desi, ini Mbah, saya mau ngabarin bapaknya Mbak Desi, si Wiryo itu sekarang lagi sakit, Mbah, dia tuh udah bisa jalan, katanya begitu. Lah sakit ya, akhirnya sakit juga. Iya Mbah, sakit Mbah, ya saya cuman diminta untuk ngabarin ini aja. Ya sudah, terima kasih ya. Akhirnya orang itu pulang, yang ngumpul lagi lah ibunya Mbak Desi, ngobrol-ngobrol,
Yang intinya mereka itu memutuskan untuk pulang ke rumah. Ibunya Mbak Desi masih membuka hati gitu ya. Kesimpulan yang diambil itu ibunya masih membuka hati untuk bapaknya. Karena apa? Ya berharap gitu ya, namanya seorang suami, namanya bapak dari anaknya, anak perempuan begitu kan. Ini kan begitu penting. Akhirnya apa? Semua, termasuk kakek neneknya itu pulang ke rumahnya Mbak Desi, di mana ada bapaknya di sana. Bapaknya itu terbaring di situ, dan bapaknya itu minta maaf. Tri, Lastri, aku minta maaf ya, katanya begitu. Iya mas, ndak apa-apa mas. Aku mau maafin kamu selama kamu berubah. Jangan jadi yang seperti kemarin, katanya. Iya, aku janji, aku nggak akan ngulangin lagi seperti itu. Aku bingung, katanya begitu. Kamu bingung kenapa mas? Aku nggak tahu. Aku bener-bener, ya aku bingung, katanya nih. Ya, tapi bingungnya apa nggak ngerti Mbak Desi. Anak sekecil itu juga nggak terlalu memahami obrolan itu. Intinya adalah permintaan maaf dari bapaknya Mbak Desi tersebut, dan maaf itu pun diterima sama ibunya. Akhirnya apa? Ibu pun balik lagi ke rumah tersebut. Suaminya itu dijanji, kamu awas ya gitu. Bener pak, aku minta maaf pak. Minta maaf sebesar-besarnya dan janji aku nggak akan melakukan itu lagi. Nah sudah, kakek neneknya pun akhirnya pulang. Mbak Desi sama ibunya tinggal di situ lagi ngerawatin bapaknya yang udah nggak bisa jalan. Malam harinya datanglah seorang perempuan, tepat jam 12 malam. Ada yang ngetok-ngetok, tek. Mbak Desi, ibunya udah bangun. Mbak Desi terus bangun, Bu, ada yang ngetok. Iya, ada yang ngetok. Tapi ini udah malam ya, udah jam 12. Nah, dari situ Mbak Desi tahu jam 12. Tapi udah malam ya, udah jam 12. Iya, Bu. Terus siapa ya, Bu, ya? Ibu juga nggak tahu. Bu, jangan dibuka, kata Mbak Desi. Iya. Diketok lagi gitu ya, diketok lagi sampai akhirnya ada suara Lastri. Nah itu suara yang dikenal, Bu, itu kan yang itu. Iya, mau apa ya Des ya, kesini ya Des ya. Gak tahu Bu, itu kan ibu-ibu yang baik itu. Dibuka aja Bu, dibuka aja. Mbak Desi menyarankan semacam itu. Ibunya pun akhirnya setuju, dan ibunya turun, Mbak Desi ngikut di belakang. Bapaknya Mbak Desi itu bangun gitu ya. Siapa Tri gitu kan, siapa yang malam-malam begini datang? Udah tahu pak, hati-hati jangan dibuka, kata si bapak. Nggak apa-apa pak. Kesana ke depan pintu pun dibuka, ternyata memang benar itu adalah perempuan yang sebelumnya. Masuklah Lastri, boleh saya masuk? Iya mbak boleh. Suamimu di mana gitu kan? Oh suamiku lagi di kamar sana. Dan akhirnya apa? Si perempuan itu pun masuk ke dalam kamar sama ibunya Mbak Desi. Mbak Desi juga ikut. Dari tadi itu diperhatikan dari atas sampai bawah kayak gitu ya sama Mbak Desi. Itu nggak ada yang aneh. Itu memang benar-benar kayak orang, kayak perempuan biasa pada umumnya. Tingginya sama dengan ibunya, tapi memang sedikit lebih tua. Tapi nggak tahu usianya berapa. Cuman Mbak Desi tahu sedikit lebih tua. Karena apa? Di rambutnya yang hitam legam itu, terlihat ada beberapa uban gitu. Itu yang dilihat karena posisi melihatnya itu kondisinya tuh terang di rumahnya Mbak Desi ya. Masuk ke sana, cuman ngeliatin begini kan, bapaknya Mbak Desi itu ketakutan. Wah, ampun, begitu langsung ngomong, ampun, jangan sakitin saya udah tobat, kata si bapaknya. Si perempuan itu nggak senyum, nggak apa, dia itu cuman megang kakinya si bapaknya Mbak Desi. Dipegang begitu, nggak tahu yang dipegang apanya, kayak telapaknya atau apanya. Dipegang bapaknya Mbak Desi pun sakit, kayak gitu. Cuman ngomongnya itu ditahan, mungkin ya takut bikin heboh warga atau gimana, ditahan, menahan rasa sakit tersebut dua-duanya. Setelah itu, si perempuan itu pun berhenti gitu ya, tangan udah dilepas, berhenti ngeliatin. Ini bapaknya Mbak Desi itu kayak orang yang udah setengah pingsan, udah ngos-ngosan, matanya itu pun ngebukanya udah cuman setengah gitu ya. Kepalanya miring aja. Perempuan itu pun keluar dan akhirnya ngomong, sudah, semuanya sudah selesai. Balasannya sepertinya udah cukup untuk suami kamu, kata situ. Baik mbak, terima kasih mbak, kata si ibunya Mbak Desi.
Baik, tugas saya sudah selesai dan saya permisi pulang, kata si perempuan tadi. Akhirnya apa? Disinilah Mbak Desi mulai menyadari kalau perempuan itu bukan manusia intinya. Dia berdiri di tengah, pintu depan itu masih nutup kan. Tiba-tiba pintu depan itu ngebuka sendiri, brek. Si perempuan itu tuh melesat dengan cepatnya. Zrat ke sana, keluar, pintu pun nutup, brak. Mbak Desi kaget. Bu, kok bisa seperti itu, Bu? Kok bisa seperti itu? Tanyanya Mbak Desi. Ya, bisa katanya. Bu, dia itu siapa, Bu? Dia itu siapa? Dia itu siapa? Akhirnya sudah, pintu pun dikancing lagi sama ibunya, dibawa masuk ke dalam kamar. Bapaknya itu posisinya udah on knee itu apa ya? Berlutut. Posisinya udah berlutut dan minta maaf sama ibunya, itu sampai nyium kaki ibunya. Tri, aku minta maaf ya Tri, aku minta maaf. Iya mas, enggak apa-apa mas, yang penting kamu janji tidak mengulangi lagi, aku maafkan semua kesalahanmu. Untuk anak kita, demi Desi. Iya Desi, bapak minta maaf ya, bapak minta maaf. Mbak Desi pun senang dengan kondisi tersebut. Akhirnya ya memaafkan bapaknya pun disuruh berdiri. Akhirnya bapak bisa berdiri lagi di situ. Seneng banget, bapak udah bisa jalan pak. Udah Des, udah bapak udah bisa jalan gitu. Dan disitulah akhirnya Mbak Desi kan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke bapak sama ibunya. Sepertinya kedua orang tuanya itu susah untuk menjelaskan ke anak sekecil Mbak Desi. Mungkin pemahamannya, informasi yang masuk itu belum terlalu banyak gitu ya. Jadi istilah yang dipakai itu setan gitu. Istilahnya tuh makanya setan. Jadi ibu-ibu itu adalah seorang setan. Istilahnya tuh kurang lebih seperti itu ya. Seorang setan. Setan Bu, tapi kok nggak serem ya? Ya kan nggak semuanya serem. Ibunya pun menjelaskan dengan seadanya lah, sesederhana mungkin. Tapi ya Mbak Desi itu sedikit banyak menangkap, oh dia itu setan atau hantu yang baik hati, membantu. Dan ini masih ada pertanyaan, ada hubungannya sama nenek. Itu nggak tahu sampai sekarang Mbak Desi. Ibu pun ditanya, Bu, itu yang dulu kasus begini-begini sama bapak itu katanya ada hubungannya sama nenek, itu maksudnya gimana sih Bu? Lah untuk itu ibu juga nggak tahu gitu ya. Tanya tuh sama bapakmu, Pak gimana Pak? Lah apalagi bapak aja ketakutan gitu ya. Bapak aja takut waktu itu. Bapak nggak tahu gitu. Bapak nggak tahu. Dan ya itu masih menjadi semacam pertanyaan ya. Kenapa? Apa hubungannya antara perempuan tadi dengan neneknya? Berarti neneknya ibunya gitu ya, berarti mbah buyutnya Mbak Desi. Ada hubungan apa? Itu nggak pernah ngerti sampai sekarang. Yang jelas itulah satu pengalaman horor yang di satu sisi sangat menyedihkan, sangat menyakitkan berhubungan dengan ibunya, tapi di satu sisi justru itu tadi happy ending. Ada satu kebahagiaan di ujung di mana bapaknya itu bisa berubah dengan begitu cepatnya. Dan itu melalui campur tangan atau perantara satu sosok yang disebut sama ibunya itu sebagai setan. Setan yang tidak menyeramkan atau hantu mungkin ya. Hantu, jin atau apapun itu yang tidak menyeramkan, yang baik hati, yang masih menjadi misteri apa hubungannya sosok tersebut dengan leluhurnya Mbak Desi. Itu aja. Terima kasih Mbak Desi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Riam Biru ini. Kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan, terima kasih banyak. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.